Halo, selamat pagi keluarga besar Moving Ministry Church. Senang sekali rasanya bisa menemani Anda semua di renungan pagi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang sangat mendalam dan indah, yaitu mengampuni seperti Kristus mengampuni. Yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran ini bersama-sama, supaya kita bisa menemukan kedamaian yang sejati sebelum memulai segala aktivitas yang padat hari ini. Oke, mari kita langsung selami materinya. Coba bayangkan sejenak, duduk tenang di pagi hari, disinari hangatnya matahari sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Wah, terasa banget ya damainya. Nah, kedamaian spiritual dan ketenangan batin persis seperti itulah yang mau kita tuju hari ini. Ada sesuatu yang sangat menenangkan dari fajar yang baru kan? Ini momen yang tepat banget buat menyelaraskan kembali hati kita di tengah dunia yang kadang terlalu bising. Tapi, untuk bisa mencapai kedamaian itu, kita harus masuk dulu ke bagian pertama dari renungan kita, luka di dalam hati. Di sini kita diajak untuk jujur dan mengakui rasa sakit yang mungkin masih ada. Sekarang, coba tanyakan pertanyaan reflektif ini langsung ke diri sendiri. Apakah ada luka yang masih terasa di hatiku pagi ini? Coba benar-benar lihat ke dalam hati Anda. Mungkin ada seseorang, entah itu teman, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga, yang baru saja bikin Anda kecewa berat. Dan jujur aja nih, apakah Anda sedang merasa sangat sulit dan berat untuk membuka pintu maaf buat orang tersebut saat ini? Kalau hati kecil Anda bilang iya, hei, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian kok. Wajar banget. Mengampuni mereka yang sudah menorehkan luka dalam di hati kita, itu emang pergumulan yang sangat sulit. Menyimpan rasa sakit dan marah itu seolah jadi respons insting paling alami buat kita sebagai manusia. Tuhan sangat mengerti emosi yang lagi Anda rasakan. Tapi, meskipun menyimpan luka itu wajar, materi ini mau ngingetin kita kalau selalu ada jalan ke depan yang jauh lebih baik dan memerdekakan. Dan jalan keluar itu ada di bagian kedua kita, teladan kasih Kristus, yang menjadi standar ilahi buat hidup kita. Mari kita resapi bareng-barang ayat utama yang jadi fondasi teguh renungan kita pagi ini. Dari surat Efesus pasal 4 ayat 32, dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Luar biasa ya, ini bukan sekedar saran loh, tapi sebuah kebenaran kuat yang harus jadi cermin buat setiap interaksi kita dengan orang lain. Jadi, poin krusialnya itu di sini. Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, bukan karena orang lain itu pantas atau layak menerima pengampunan kita, bukan itu alasannya. Tapi kita diminta mengampuni karena kita sendiri sudah terlebih dahulu diampuni secara total oleh Kristus. Hutang dosa kita yang segunung itu sudah Dia lunasi, dan karena itulah Dia meminta kita untuk meneruskan anugerah pengampunan itu kepada mereka yang bersalah sama kita. Nah, sekarang kita beralih ke bagian ketiga buat memaknai ulang hal ini, yaitu hadiah untuk diri sendiri. Perbandingan ini pas banget buat meluruskan pemahaman kita. Mengampuni itu bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi atau membenarkan kesalahan orang tersebut. Kesalahan dia tepat kesalahan. Sebaliknya, mengampuni adalah tentang melepaskan beban kepahitan dari dalam hati Anda. Ini tentang membebaskan diri Anda sendiri dari racun kebencian yang kalau didiamkan malah bakal menggerogoti kedamaian jiwa Anda sendiri. Makanya, motivasi hari ini tuh ngena banget. Mengampuni adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Tolong simpan pesan ini baik-baik di hati Anda hari ini. Lepaskanlah beban dendam itu dan rasakan kebebasannya. Saat Anda memilih untuk melepaskan kepahitan, Anda itu ibarat sedang membuka kunci penjara untuk hati Anda sendiri. Percaya deh, ini langkah paling fundamental untuk merasakan kelegaan yang sejati. Setelah memahami esensinya, lalu bagaimana prakteknya? Kita sampai di bagian keempat, doa kemerdekaan hati sebagai langkah pelepasan kita. Mari kita lihat bagaimana proses ini terbangun lewat 3 langkah simpel yang bisa kita terapkan setiap hari. Langkah pertama, pilihlah untuk mengampuni. Ingat ya, ini sebuah keputusan, bukan sekedar nunggu perasaannya enak dulu. Langkah kedua, biarkan kasih Kristus mengalir. Mintalah kekuatan darinya untuk memampukan Anda. Dan langkah ketiga, rasakan kebebasan. Saat hati udah nggak terikat rantai dendam, damai sejahtera itu bakal otomatis ngisi ruang hati kita. Nah, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, yuk kita ambil waktu sebentar. Dimanapun Anda berada saat mendengarkan renungan ini, mari tundukkan kepala sejenak. Saya mengundang Anda untuk berdoa bersama saya, mengucapkan doa yang singkat tapi penuh kuasa ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengampuni segala dosaku. Tolonglah aku untuk mengampuni mereka yang menyakitiku. Berilah aku hati yang penuh kasih dan bebas dari kepahitan. Amin.
Wah, benar-benar perenungan yang sangat menguatkan buat mengawali pagi ini ya. Saya sangat berharap materi yang kita bahas hari ini bisa bawa kelegaan, ngasih perspektif baru, dan tentunya kekuatan ilahi buat Anda melangkah maju hari ini tanpa beban kepahitan sedikit pun. Mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, mari kita bawa dan sebarkan kasih yang memerdekakan itu ke orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya sekarang, sudah siap melangkah hari ini dengan hati yang ringan dan merdeka? Yuk kita buktikan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.